Selamat pagi guys, dari Taman Buah Kuala Daya. Ini adalah kebun durian kita ya. Jadi apa namanya, kadang-kadang banyak kita itu bagaimana memulai usaha kebun durian ya, padahal kita tidak punya modal, misalnya tidak punya ada apa-apa lah ya, dan nggak punya ilmu juga, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman. Ini kami ingin berbagi bagaimana kami memulai menanam kebun durian ini, gimana memulai merintis sampai saat ini. Sekarang pun sebenarnya kami sendiri juga masih dalam proses belajar ya, belajar dari pengalaman baik yang dibagikan oleh orang lain, juga belajar dari pengalaman buruk yang kita lakukan sendiri, sehingga setiap hari kita melakukan perbaikan-perbaikan dan ya berharap makin lama nanti makin matang ya, makin ahli kita di dalam melakukan manajemen kebun durian. Nah, jadi pada awalnya kita memulai juga dalam skala yang sangat kecil ya. Jadi tanahnya itu hanya sekitar 4.000 ya, 4.000 meter. Malah sebelumnya itu 2.000 ya, 2.000 meter. Dan kami melakukan penanaman pohon durian kami itu ya coba-coba saja ya. Tapi memang saat memulai itu ada trigger ya, yang membuat kami waktu itu mencoba untuk mencari alternatif kesibukan. Jadi memang bahwa Muslim itu percaya bahwa di setiap kesulitan itu berikutnya pasti akan ada kemudahan. Jadi ini sebenarnya dimulai pada saat COVID. Di COVID beberapa saat yang lalu ya, tahun 2019 akhir itu kan sudah mulai ada pandemi COVID ya. Kemudian tahun 2020 kan banyak lockdownnya, kita nggak bisa kemana-mana pakai masker ya. Di rumah sakit juga kegiatan-kegiatannya juga banyak yang terhenti karena konsentrasinya lah untuk menangani COVID ya, sehingga di dalam keruangan waktu itu kami berinisiatif untuk mencari hiburan lah ya, atau mencari warna lain dari kehidupan yang biasanya. Dan kami ada sedikit tanah ya, dari keluarga lah, itu hanya 2.000 meter. Kemudian kami tanamin durian ya. Awalnya itu ya nggak banyak ya, 2.000 meter itu hanya kami menanam durian itu sekitar 10 pohon. 10 pohon yang pertama itu, ini salah satunya ya, usia 1,5 tahun, durian oci. Ini juga nggak tahu mau cari bibit di mana pada waktu itu ya, jadi sehingga ya kami cari-cari lah ya. Yang penting kalau orang udah bilang oci atau duri hitam atau musangking ya udah kami coba aja, walaupun kami sendiri tidak tahu ya sebenarnya musangking oci itu seperti apa ya, cuma sekedar menanam saja, memulai. Nah, seiring dengan waktu maka kami merasa butuh pengetahuan lebih tentang
durian ya. Kemudian kami membaca berbagai sumber literatur ya tentang durian. Kemudian juga melihat channel-channel yang terkait dengan durian ya, berkebun dan seterusnya. Nah, salah satu channel yang menurut kami sangat membantu itu adalah teman-teman dari Durian Traveler ya. Itu sangat banyak informasi yang kita bisa gali dari situ ya, dari YouTube, dari Instagram. Nah, itu ya, sehingga karena saking banyak bacaan atau banyak informasi ya, banyak menonton tentang itu, sehingga ketertarikan kami untuk mengelola kebun durian dengan skala yang lebih serius itu makin asik gitu, makin banyak. Ini coba mencari lahan-lahan lain ya dekat-dekat sini yang memang lahan-lahan terlantar, hutan ya. Seperti itulah ya, hutan. Ya bukan hutan besar ya, tapi hutan lah. Kebetulan ini dekat dengan akses jalan besar ya, jalan raya dekat. Nah, jadi kemudian kami mencoba menawarkan meminta untuk membeli tanah-tanah terlantar ini, sehingga ya totalnya adalah sekitar ya lebih kurang 2 hektar lah ya. 2 hektar. Nah, kemudian dari 2 hektar itu tidak semuanya juga kita tanamin. Yang penting kita pagar dulu, kemudian ada sebagian tuh nggak kita bersihkan. Kemudian kita lanjutkan penanamannya dari 20 batang kan, kemudian meningkat menjadi 50 ya, pelan-pelan ya. Kemudian juga pelan-pelan kita bangun sistem perpipaan irigasi seperti ini ya. Dan kebetulan saya tidak tinggal di sini, tapi di tempat lain ya, agak berjauhan, lebih kurang 80 km lah dari kebun durian ini, sehingga saya memang tidak full di sini. Ya, artinya kita setiap saat mengetahui bagaimana situasi pohon-pohon durian kita. Nah, jadi untuk itu maka kita cari solusinya. Jadi memang manusia itu kalau ada masalah dia akan cenderung untuk berpikir ya. Berpikir bahwa nakoda hebat itu tidak lahir di kolam renang ya, tapi di lautan luas dengan ombak dan badai yang besar. Nah, jadi posisi kita jauh, kemudian sementara kita akses di sini perlu ya. Nah, kebetulan daerah sini ada akses internet ya, itu ada towernya, tower Telkomsel ya. Kemudian kita pasang internetnya. Kemudian ada pondok ya, kita buat pondok ya. Kemudian juga ada ya rumah lah ya, rumah warga yang waktu itu dijual ya, kemudian kita beli ya, walaupun dengan harga yang tidak terlalu mahal. Tuh ya di bawah. Kemudian kita pasang listrik ya, kita pasang internet. Kemudian saya pasang CCTV. Tuh CCTV ya. Pondok tuh kita mungkin bisa lihat CCTV. Oke, nah, kemudian di sana juga saya pasang CCTV di rumah itu. Ya, sehingga saya tidak lagi putus akses dengan kebun. Jadi setiap saat saya bisa memantau kebun. Ya, apakah hujan, kering ya, atau ada ini ya. Di samping tentu kita punya akses juga dengan teman-teman di sini, sehingga bisa membantu kita kalau ada hal-hal yang memang sifatnya itu ya emergensi lah ya. Nah, kemudian saya kan masih bingung juga bagaimana mungkin saya bisa menyiram durian sementara saya tidak ada di sini. Memang ada orang yang bantu, tapi tidak sepenuhnya kita percaya begitu saja pada yang membantu kita, karena dia juga
mungkin banyak keterbatasan juga ya, keterbatasan apa ya, pengetahuannya mungkin, atau waktunya, atau apanya. Jadi memang kita harus memantau secara langsung. Ya pada saat itu saya itu hanya seminggu atau 2 minggu sekali ke sini. Ya pada saat awal itu mungkin hampir setiap minggu saya ke sini, tapi kemudian berikutnya itu sudah beberapa minggu saya baru ke kebunnya, mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nah jadi akses perpipaan, kemudian saya pasang sistem irigasi seperti ini ya. Saya banyak belajar juga dari channel-channel teman-teman pencinta durian ya. Inilah yang saya tahu, cuma ini aja. Begini, saya tidak, waktu itu belum mengenal HDPE ya, jadi mungkin kalau anu juga ya bisa saja. Tapi menurut saya ini juga sudah cukup baik ya, dengan pipa PVC pun sudah cukup baik ya. Oke, saya pasang aja, pun saya nggak gitu paham. Nah kemudian karena saya juga sedikit paham ya tentang teknologi AI, apa namanya itu, artificial intelligence ya. Salah satunya itu adalah teknologi smart home ya. Di smart home itu akhirnya ya ini saya terapkan di kebun durian saya ya, mulai dari CCTV, kemudian juga sistem pengairan ya. Jadi sistem pengairan ini kita tidak lagi bergantung pada orang itu fungsinya itu hanya melakukan evaluasi saja, melakukan monitoring saja. Tetapi ini diatur oleh timer ya, semua itu sudah di timer. Jadi pada awal-awal itu saya siram durian itu 2 kali sehari ya, pagi sama sore hari ya. Saya tidak tahu ya, pokoknya saya siram aja seperti ya rutin lah ya. Mungkin ya sebenarnya cukup sekali aja. Dan ya itu ya, jadi pakai smart home ya. Kemudian saya hubungkan ke listrik ya, sehingga pada saat listrik hidup, Sanyo hidup, dia akan menyiram semua pohon durian ya, sebanyak 50 pohon. Nah, kemudian saya bagaimana cara menaikkan airnya? Tuh di sana itu saya gali sumur ya, 3 biji ya, sumur biasa, sumur dangkal pakai apa, cincin ya. Kalau di sini kemudian saya pasang Sanyo ya, pasang apa, pompa air. Kemudian pompa air itu saya naikkan ke situ, ke yang warna itu ya. Nah sementara kan masih ada lagi kebun di atas ya, di atas itu masih ada kebun lagi. Nah akhirnya dari situ saya naikkan lagi ke toren ke atas sana. Kemudian dari atas itu kemudian saya distribusikan airnya ke setiap pohon durian ya, dengan memakai solenoid valve ya. Jadi solenoid valve itu nanti mungkin teman-teman bisa melihat apa itu solenoid valve ya. Itu adalah semacam keran otomatis ya, yang dipasang untuk mesin cuci. Dia kalau dikasih listrik dia akan terbuka ya, kalau harusnya ditutup dia akan tertutup. Nah jadi air dari toren itu untuk mengalirkan pada waktu-waktu yang saya butuhkan, saya pakai katup solenoid ya. Nah kemudian bagaimana cara mengatur waktu atau timernya? Saya memakai ini ya, kayak apa namanya itu, memakai elektronik apa namanya, stop kontak dengan timer ya. Jadi ada 2 jenis yang kita pakai ya. Ini ada yang ya apa namanya ini ya, ini hanya untuk timer biasa, ini tanpa internet. Dan satu lagi saya pakai smart strip seperti ini dengan internet. Jadi di sini saya bisa kontrol jam-jamnya saya ini, atau bisa langsung saya kontrol dari HP ya, dari handphone saya, untuk mematikan atau menghidupkan air. Oke, ya. Jadi akhirnya apa? Pohon-pohon durian kita itu bisa disiram dengan mudah dan biayanya murah. Jadi kalau dibilang murah sekali juga tidak ya, tetapi untuk skala perkebunan besar ini masih jauh ya. Jadi saya masih menganggap ini adalah perkebunan dengan skala rumah tangga, ini nggak besar ini ya. Jadi sampai saat ini kita ada beberapa lokasi lain ya, kita menerapkan prinsip-prinsip yang sama. Ada 2 lokasi lain ya,
tapi kita memang belajar dari sini. Nah, jadi sekarang di sini total ada sekitar 70 pohon durian yang saya tanam di kebun ini. Kemudian di kebun lain itu ada 2 lokasi, itu masing-masing sekitar ya berapa ya, 40 sampai 70, jadi sekitar 150-an lah, 150-an yang kita tanam ya. Di sini 70, di luar 50, tapi prinsipnya sama sebenarnya ya. Jadi yang sebenarnya yang kami ingin bagikan bahwa bagaimana kita mengelola atau memotivasi diri untuk membuka kebun durian dengan skala yang kecil-kecil saja dulu ya. Mungkin pada saat kita menanam pohon durian itu 10 batang pertamanya itu relatif lebih mudah ya. Kemudian 20 menanamnya sama mudahnya dengan yang pertama, tetapi kita konsentrasi kita sudah terbagi dengan yang 10 pertama ya untuk maintenance-nya. Nah, kemudian ketika kita naik lagi menjadi 40, maka yang 30 awal itu juga harus tetap di maintenance. Jadi makin lama pekerjaan itu makin berat. Nah, setelah 150-an ini, maka untuk menambah lagi saya harus memikirkan dulu yang lain ini. Jangan nanti kita tambah yang lain terus yang sudah ada ini menjadi terbengkalai. Ya, jadi karena itu bukan jumlahnya yang penting, tapi adalah bagaimana yang sudah ada itu kita bisa merawat dengan baik, kemudian juga kita bisa ya mempertahankan, kalau bisa ya bisa menambah ya. Iya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bertahan saja. Nah, dalam prosesnya tentu kita akan menemukan banyak hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu ya kita bisa pelajari untuk memecahkan ya. Di samping juga kita melakukan percobaan-percobaan dengan pengalaman pribadi. Ini misalnya, ini saya pakai siram ya secara intensif ya. Kalau itu siram kalau musim kering aja. Ini penanamannya sama ya, tapi itu kebetulan pohonnya pohon nggak gitu bagus ya, saya tanam pohonnya sakit ya. Dan hasilnya ini ya, yang satu ini hampir 3 meter ya, usia 1 tahun berapa ya, 1 tahun hampir 2 tahun lah ya. Ini ininya seperti ini ya. Kemudian yang tidak dirawat, yang dirawat dengan cara-cara biasa cuma berapa tuh ya, pohonnya besar tapi dia tingginya cuma sedikit. Nah, di antara yang kita tanam itu tidak semua juga sukses ya, ada yang mati juga, tapi persentase kematian itu kecil ya, tidak besar. Jadi cukup lah ya. Nah, ini misalnya ini di sebelah sini, ini kecil, ini adalah mati nih dulu ya. Oh enggak, ini kita tanam belakangan ya. Nah, kemudian itu adalah pohon pengganti ya, yang masih kecil itu pohon pengganti. Ada yang sakit juga ya. Nah, salah satu penyebab sakit itu adalah karena banyaknya akar-akar tanaman yang seperti ini. Nah, sisa-sisa kayu sehingga banyak rayap daerah sini. Jadi gitu ya. Jadi memang bukan sesuatu yang susah sekali pun ya, walaupun tidak mudah juga. Dan saya tidak percaya bahwa hambatan yang paling utama kita melakukan usaha menanam kebun itu adalah karena soal uang ya. Uang itu penting tapi sekedarnya saja, tidak terlalu ini, tapi yang penting adalah niat kita. Nah, kemudian seiring dengan waktu saya juga melengkapi peralatan-peralatan kerja seperti ini. Ini saya dulu nggak punya nih ya. Saya sudah punya ini, sudah punya mesin chainsaw juga ya. Yang sebelumnya saya juga nggak ngerti nih ya, apa nih mesin-mesin seperti ini. Peralatan-peralatan safety juga ya, supaya karyawan kita itu safe ya, tidak ya. Kemudian juga nih ya, kita memelihara ini tujuannya yang pertama untuk relax ya. Kalau ada binatang kan setiap hari kan kita orang untuk kesini, jadi minimal waktu dia memantau binatang ya, dia melihat secara tidak sengaja melihat kebun durian ya. Di samping juga binatang-binatang ini juga memakan hama ya, apalagi kalau kalkun ini dia banyak makan
rumput ya. Jadi juga membantu untuk menyingkirkan hama-hama secara biologi. Jadi predator alaminya. Di sana ada ayam kampung juga. Ya mungkin suatu saat juga kotorannya bisa dipakai untuk pupuk. Nah, kemudian di dalam kebun durian ini juga saya tanamin berbagai macam tanaman mangga ya, dengan harapan mangga ini bisa berbuah dalam usia 2 tahun ya. Jadi pohon duriannya belum berbuah tapi mangganya sudah berbuah. Ternyata sampai sekarang nggak ada buah-buahnya nih. Nggak ngerti saya kenapa ya. Nah itu ada. Nah pohon mangga-mangga yang kita tanam juga rapat ya, nggak tinggi karena kita memang tidak untuk produksi ya. Bisa lihat mungkin ada beberapa referensi tentang penanaman mangga dalam jarak dekat ya, namanya UHDP ya, Ultra High Density Plantation. Jadi dia pohonnya rendah, kemudian dipangkas, di pruning ya. Tujuannya ya supaya jangan terlalu tinggi, gampang panennya. Tapi kita di sini bukan untuk memanen mangga, untuk apa ya, untuk mangga hanya untuk hiburan saja ya. Yang utama itu tetap durian. Selain itu juga kita menanam beberapa pohon rambutan untuk dimakannya, juga pohon duku ya, seperti itulah ya. Nah ini mangga-mangga yang kita tanam ini juga mangga-mangga yang cukup bagus lah sebenarnya ya. Ini misalnya nih mangga cok babun, itu Nangdok My Golden, itu ada ginseng ya. Kemudian ini ada cokanan, ini ada coconut Pakistan nih, Hongkaiter. Ini Hongkaiter nih namanya. Hongkaiter, kemudian ini ada mangga ya, Hong Guifei, Manwen, Yuen. Ada mangga Albara, ada Alfonso, ada Irwin, ya, ada Red Ivory ujung sana itu, ada Hong Mehong juga, ada Irwin yang ujung. Ini juga ada apa nih? Ikyosawe ya, banyak varietas mangga di sini. Hampir 50 varietas mungkin, nggak tahu namanya apa-apa aja. Ya, walaupun itu kita tidak anunya, tapi kalau kita mau ngambil apa namanya? Ini untuk bibit ya bagus sekali. Banyak mangga-mangga unggul yang, tapi kami tidak melakukan pembibitan dulu sampai ini betul-betul kami lihat berbuah juga ya. Itu ada mangga Agrigardina 45, mangga pisang ya. Oke baik. Nah jadi ya begitulah perjalanannya ya. Jadi apa roadmapnya, apa namanya itu, trajektorinya, lintasannya. Itu ada 2 kandang ayam ya, kandang ayam kampung. Sana ada kandang kalkun tuh, mana dia, kandang kalkun ya. Nah, itu dia kandang kalkunnya. Oke. Jadi yang penting teman-teman yang ingin memulai apa namanya, usaha ya kebun durian, ya sudah mulai saja. Nanti dalam perjalanan itu nanti akan ada dapat sendiri nanti apa yang harus dikerjakan. Atau mungkin juga di tengah jalan ya disuruh berhenti ya sudah berhenti gitu. Tapi yang penting jangan takut untuk memulai. Motivasinya macam-macam ya. Motivasinya bisa untuk kesenangan ya, bisa untuk mencari uang ya, bisa juga untuk ya misalnya apa, membantu orang sekitar ya. Sehingga dengan ada kebun seperti ini teman-teman kita itu banyak yang bisa bekerja ya. Oke, jadi memang itulah ya. Jadi memang banyak lebih kurangnya. Tapi apapun yang kita putuskan adalah suatu pilihan ya. Kalau memang kita sudah apa namanya memulai sesuatu, nanti ketika di lapangan kita akan menemukan banyak yang mesti kita selesaikan. Ya, nanti akan tahu kita apakah itu menarik atau tidak gitu. Oke, kalau menarik tentu kita akan teruskan ya, mungkin bisa jadi akan kita lebih serius, bisa jadi lebih apa namanya lebih sungguh-sungguh kita ya, lebih serius. Artinya kita juga akan mencari sumber-sumber daya yang bagus ya, kemudian juga memberikan alokasi waktu yang lebih banyak. Nah, ini belum berbuah ya, jadi saya nggak tahu ke depannya ini apa bisa berbuah apa tidak.
Tapi saya berangkat dengan satu keyakinan dan kecintaan saya terhadap kebun ini, ya mudah-mudahan nanti akan memberikan hasil ya. Ya. Oke guys, baik, demikian ya sharing pengalaman, bukan pengalaman sih, apa namanya itu ya, informasi lah ya, bagi teman-teman yang masih ragu untuk membuka kebun durian. Selamat pagi dari Taman Buah Kuala Daya.